Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan tentang materi inferensial statistik. Ya, saya ingatkan kembali bahwasanya sebelumnya kita sudah membahas tentang korelasional statistik, di mana statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel. Nah, di sini inferensial statistik ini levelnya sudah berbeda. Di sini kita tidak hanya sekedar mencari hubungan antar variabel, tapi di sini kita lebih kepada menganalisis apakah variabel itu secara signifikan berbeda dari variabel yang lain, ataukah apakah variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel yang lain. Nah, disitulah inti dari inferensial statistik. Nah, ini perhatikan contoh di sini. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa ada efek utama yang signifikan dari metode jarimatika terhadap prestasi belajar matematika siswa. Nah, jadi di sini kita variabel pertama adalah variabel nilai apa namanya nilai 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 matematika siswa ketika dia diajari menggunakan metode jarimatika. Nah, apakah nilai matematika mereka dengan metode jarimatika itu secara signifikan itu lebih baik daripada ketika dia diajari dengan metode yang biasa. Nah, itu kita temukan di sini. Nah, ini ada nilai seperti ini yang saya bunderi dengan uh, lingkaran biru, ada nilai dengan lingkaran merah. Nah, ini adalah nilai-nilai yang penting untuk kita perhatikan. Nah, intinya adalah kita itu mencari signifikansi. Apakah metode jarimatika itu secara signifikan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa daripada ketika menggunakan metode yang biasa-biasa saja. Nah, itu kan berarti kan kita nanti akan menyimpulkan apakah metode jarimatika itu memiliki efek atau memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dari situlah inilah yang dinamakan inferensial statistik. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini ada contoh yang lain juga. Apakah secara signifikan ya perbedaan antara kan Jokowi ini dapat 53,15%, sedangkan Prabowo mendapatkan 46,85%. Nah, apakah eh, perbedaan ini antara persenan yang didapatkan Jokowi atau Prabowo itu apakah secara signifikan berbeda dan sebagainya? Nah, itu kita bahas menggunakan inferensial statistik. Jadi inferensial statistik itu bisa disebut sebagai teknik atau prosedur matematis atau prosedur statistik yang berhubungan dengan menggunakan sampel untuk membuat generalisasi terhadap populasi. Ya, jadi tadi apakah dengan metode populasinya apa ini? Populasinya katakanlah siswa, terus sampelnya kita menggunakan siswa, terus siswa itu kita kasih metode katakanlah jarimatika. Nah, terus dari metode tersebut kita nanti akan analisis apakah dengan menggunakan metode jarimatika itu secara signifikan meningkatkan prestasi belajar siswa atau tidak. Nah, itulah inferensial statistik. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Fakta bahwa sampel terkadang tidak bisa secara sempurna menggambarkan populasi, maka dalam analisis statistika pasti terdapat derajat kesalahan. Jadi kan seperti yang sudah saya bilang dulu, bahwasanya sampel, karena kita cuma mengambil sampel dari populasi, sampel itu terkadang tidak bisa menggambarkan kenyataan dari populasi secara utuh atau secara 100%. Ya, oleh karena itu pasti ada derajat kesalahannya, pasti ada derajat kesalahannya atau ada errornya. Nah, itulah dalam statistik yang harus Anda perhatikan, bahwasanya sampel tidak akan bisa 100% menggambarkan kondisi populasi, maka selalu ada errornya. Nah, sebagai contoh ini, katakanlah ada seorang peneliti mau meneliti tentang masyarakat Islam. Nah, ini yang gambar di atas yang gede ini adalah masyarakat Islamnya. Ini populasinya katakanlah. Nah, terus ternyata peneliti itu hanya mengambil sampel dari kelompok Islam ekstremis. Nah, yang dapat Anda simpulkan apa? Ya, belum tentu ya sampel yang hanya mengambil kelompok Islam yang ekstremis ini menggambarkan keseluruhan umat Islam. Anda tahu sendiri bahwa umat Islam itu kan sangat kompleks. Ada yang ekstremis, ada yang liberal, ada yang moderat, dan ada yang lain-lainnya. Maka ketika peneliti itu cuma mengambil sampel dari ekstremis, ya sudah barang tentu itu tidak atau kurang akurat, ya kurang akurat dalam menggambarkan
keseluruhan populasi umat muslim. Maka tidak heran kalau terus nanti ada praduga-praduga bahwasanya ada stereotyping, oh kalau orang Islam itu ternyata ekstrim dan sebagainya. Ya belum tentu, karena umat Islam itu kan banyak macamnya. Nah, ini ketika mengambil sampel seperti ini, maka errornya sangat besar ketika mengambil sampel yang kurang representatif. Maka dalam statistik seperti ini. Katakanlah ini jembatan yang di atas ini adalah kenyataan atau dengan kata lain populasi, ya. Maka ketika mengambil sampel itu bisa mengambil sampelnya seperti ini, yaitu di sebelah kiri paling kiri, yaitu gambarannya hampir mirip dengan realitanya, berarti sampelnya bagus cara mengambilnya, sampelnya representatif. Atau seperti ini, yang tiangnya cuma satu. Nah ini kan ya lumayan, hampir tidak terlalu sempurna tapi kan lumayan. Atau seperti ini, sampel seperti yang sebelah kanan tadi ini, yaitu jembatan tapi ini malah tembok. Jadi kan itu kan menggambarkan bahwasanya dia sampelnya tidak representatif terhadap populasi seperti itu. Ya seperti tadi umat muslim tadi, ternyata yang diambil sampel adalah umat Islam yang katakanlah yang ekstrim. Nah itu kan tidak bisa menggambarkan populasi secara akurat. Maka disitulah yang dinamakan derajat kesalahan atau ada error di situ. Ya. Terus dalam inferensial statistik itu kita menguji hipotesis. Ya, kita itu sebenarnya cuma menguji hipotesis. Ya, hipotesis itu ada dua, sudah kita ketahui, ada null hipotesis dan alternatif hipotesis. Null hipotesis artinya ya bahwasanya tidak ada efek atau efek tidak ditemukan, tidak ada perbedaan secara signifikan, yaitu namanya null hipotesis. Ya, contohnya tadi katakanlah tentang metode jari matika terhadap peningkatan belajar. Nah, ternyata memang tidak ada peningkatan belajar. Null hipotesisnya adalah bahwasanya metode jari matika tidak memengaruhi peningkatan belajar siswa. Itu null hipotesisnya. Sedangkan alternatif hipotesisnya adalah bahwasanya metode jari matika meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, itu alternatif hipotesisnya. Artinya berarti dugaan kita bahwasanya kalau menggunakan metode jari matika ternyata memang secara signifikan memengaruhi hasil belajar. Itu adalah alternatif hipotesis yang kita gunakan seperti itu. Selanjutnya, ini dua tipe error. Tadi saya sudah bilang bahwasanya dalam statistik itu selalu ada error. Nah, tipe error itu tipenya ada dua, yaitu tipe 1 error dan tipe 2 error. Ya, tipe 1 error dan tipe 2 error. Nah, tipe 1 error itu adalah ketika Anda itu menolak hipotesis nul. Ya, katakanlah hipotesis nulnya tadi, contohnya tadi prestasi belajar, hipotesis nulnya adalah tidak ada bahwasanya metode jari matika tidak memengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, itu kan hipotesis nulnya. Maka ketika yang dinamakan tipe 1 error adalah ketika hipotesis nul itu adalah ditolak. Nah, ketika hipotesis nul itu ditolak. Maksudnya ditolak apa? Berarti memang dugaan hipotesis nul itu salah. Contohnya tadi, sekali lagi, hipotesis nulnya adalah tidak ada, hipotesis nulnya adalah bahwasanya metode jari matika tidak mempengaruhi prestasi belajar. Itu hipotesis nulnya. Nah, tipe 1 error itu berarti menolak hipotesis nul tadi. Ya, tipe 1 error adalah menolak hipotesis nul tadi. Nah, kebalikannya adalah tipe 2 error. Ya, tipe 2 error yaitu bahwasanya hipotesis nulnya diterima. Katakanlah tadi hipotesis nulnya diterima, katakanlah contohnya adalah metode jari matika tidak memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ketika hipotesis tersebut diterima, maka itu dinamakan tipe 2 error. Ya, katakanlah diterima itu berarti setuju. Oh, saya setuju bahwasanya saya setuju dengan nul hipotesis bahwasanya tidak ada pengaruh metode jari matika terhadap prestasi belajar. Itu namanya tipe 2 error seperti itu. Ya. Oke. Ini dasarnya ya. Semoga Anda bisa dipahami. Mungkin kata-kata saya agak jelimet tapi silahkan Anda dengarkan baik-baik, Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi itu dasarnya, ada tipe 1 error, ada tipe 2 error seperti itu. Error itu kalau dalam bahasanya itu banyak sekali dalam bahasa statistik. Ada yang bilangnya sebagai residual,
ada yang bilangnya sebagai error, ada yang dibilangnya sebagai deviasi, dan sebagainya. Paling kita sudah belajar tentang standar deviasi dan sebagainya. Nah, itu deviasi sendiri itu adalah error. Seperti itu. Katakanlah kan kemarin kan tinggi badan rata-ratanya adalah 175. Ternyata tinggi badan Anda katakanlah 178. Nah, standar deviasinya yaitu deviasi atau perbedaan antara tinggi badan Anda dari tinggi badan rata-rata adalah 3 cm. Itu deviasi dan sebagainya. Nah, itu. Semoga Anda tidak terlalu bingung dengan terlalu banyaknya istilah-istilah tersebut. Nah, sebenarnya yang kita uji hipotesis itu apa sih? Yang kita uji dalam uji hipotesis itu adalah kita membandingkan rata-rata. Ya, yang kita bandingkan adalah rata-rata. Maka penting ketika dalam statistik itu Anda menggunakan rata-rata, menggunakan standar deviasi dan sebagainya. Karena apa? Karena rata-rata, standar deviasi itu adalah nilai-nilai yang kita jadikan dasar untuk uji hipotesis. Nah ini, ketika Anda membandingkan dua rata-rata, Anda bisa menggunakan t-statistik atau t-test. Ya, t-test. Contohnya Anda membandingkan tadi rata-rata ada dua variabel ya, yaitu variabel satu siswa yang belajar menggunakan metode aritmatika, menggunakan metode jarimatika. Itu adalah variabel pertama. Nah, terus variabel kedua adalah siswa yang belajar tidak menggunakan metode jarimatika. Nah, rata-rata nilai dari dua kelompok ini nanti Anda bandingkan, ya. Kelompok yang menggunakan jarimatika dan kelompok yang tidak menggunakan jarimatika, rata-rata nilainya Anda bandingkan. Nah, nanti ketika Anda bandingkan terus ada perbedaan, nah perbedaannya itu signifikan nggak? Nah, kalau perbedaannya signifikan, berarti katakanlah metode jarimatika lebih efektif daripada metode yang bukan jarimatika. Nah, seperti itulah. Itu loh uji hipotesis. Anda membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Ketika dua kelompok yang Anda bandingkan ini hanya dua kelompok, maka Anda cukup menggunakan t-test atau t-statistik. Tapi kalau Anda itu membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok, katakanlah ada metode jarimatika, ada metode aritmatika, ada metode nggak tahu lah sempoa, ada metode apa, itu banyak sekali. Nah, maka ketika itu variabelnya banyak, maka Anda menggunakan F-statistik atau menggunakan ANOVA. Nah, ini mungkin Anda sudah familiar ya, atau sudah pernah dengar yang namanya ANOVA. Ya, ANOVA atau Analysis of Variance. Ya, jadi ketika yang Anda bandingkan itu kelompoknya banyak sekali, atau rata-ratanya yang Anda bandingkan itu banyak. Nah, itu Anda menggunakan ANOVA, menggunakan F-statistik. Selanjutnya, nah ini adalah persamaan dasarnya hasil atau hasil itu katakanlah populasi itu sama dengan model. Model itu ya sampel tadi. Sampel itu Anda anggap sebagai model tambah error. Ya, sekali lagi karena sampel itu tidak bisa merepresentasikan populasi secara utuh, secara 100%, maka selalu ada errornya. Maka hasil atau dalam kata lain itu adalah populasi itu sama dengan model ditambah error. Selalu ada errornya karena kita berbicara masalah statistika. Rumus dasar uji statistik ya. Jadi ini rumus dasarnya adalah efek ya per error. Ya, jadi efek per error. Jadi efek per error itu adalah uji statistiknya. Apakah signifikan atau tidak perbedaannya itu adalah efek dibagi error. Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu tentang inferensial statistik. Intinya adalah inferensial statistik itu levelnya di atas korelasional statistik. Kalau korelasi itu hanya membahas masalah hubungan, ada hubungan atau tidak, sudah itu saja. Tapi kalau inferensial statistik kita itu sudah membandingkan antara dua variabel. Nah, nanti ketemunya apakah dua variabel itu secara signifikan berbeda atau tidak. Ya, contohnya tadi Anda itu guru, Anda menggunakan metode jarimatika dan yang satunya di kelas yang satunya Anda tidak menggunakan metode jarimatika. Nah, hasil belajar dari dua kelompok ini Anda bandingkan. Kalau secara signifikan memang ternyata yang menggunakan jarimatika itu hasilnya lebih tinggi, maka Anda bisa menyimpulkan, oh berarti metode jarimatika itu memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sesimpel itu. Ya, jadi itulah inferensial statistik. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.